Oke, selamat pagi semua. Eh, ini mata kuliah sebentar. Eh, sebelum ke sini. Bagaimana ya Pak? Kita presentasi mandiri di CX atau bagaimana? Itu mah nanti bisa saya isiin atau nanti kalau nanti waktunya mepet, Anda bisa ini sendiri lah. Tapi absensi itu ya apa terkait dengan salah satu syarat kelulusan. Yang maksud saya gini, kita kan ada 15 atau 16 kali pertemuan. Jadi kalau Anda absen tanpa keterangan gitu ya, itu berarti Tidung tidak masuk. Jadi kalau misalkan 20%-nya dari 16 itu berapa kurang lebih? Sekitar 3 ya? Ya 3 atau 4 ya lupa lah. 20%. Ya sekitar 3 lah ya. Jadi kalau bisa Anda jangan absen tanpa bisa tidak hadir tanpa keterangan ya. Itu maksimal 3. Kalau ini kan online sebenarnya kan Anda juga istilahnya harusnya sih ketika misalkan ya ini kecuali sakit ya, kalau sakit mungkin Anda memang harus bed rest. Kalau misalkan nggak pergi kemana gitu ya, ke ada acara gitu, misalkan pernikahan saudara Anda gitu, bukan pernikahan Anda, atau katakanlah ada musibah keluarga misalkan saudara Anda, misalkan ini cuma misalkan saja ya, semoga tidak gitu, ada kecelakaan atau meninggal gitu ya. Ya itu kalau saya pikir sih Anda tidak perlu surat izin kali ya. Anda bisa nyalakan Zoom itu juga bisa kan via HP gitu ya. Jadi tidak harus, kecuali kalau memang ya Anda misalkan seperti misalkan ya dulu saya ketika bapak saya meninggal gitu, itu saya ngurusin semua gitu ya. Masuk yang mandiin, gitu, walaupun saya juga ada yang dibantu, terus ada yang menguburkan juga. Saya terlibat di situ gitu ya. Juga ada yang membantu, tapi saya juga terlibat. Nah itu mungkin Anda perlu surat izin gitu ya, kalau seperti itu. Jadi memang tuh Anda harus fokus ke acara tersebut gitu ya, bantu-bantu segala macam. Palingan sih itu. Kalau misalkan masih bisa disambi gitu ya, kalau bisa sih nggak perlu lah saya pikir surat izin gitu ya. Kecuali sakit lah gitu. Mungkin itu kali ya. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, sekarang udah direkam. Oke, jadi sebenarnya teori relativitas ini istilahnya lahir memang di awal abad 20 ya. Jadi bisa dikatakan ada sebabnya gitu ya, kenapa ini lahir gitu ya. Jadi kita hidup di alam ini itu bisa dikatakan adalah kita hidup di daerah yang bersifat kausal. Jadi segala sesuatu itu ada sebab. Kita belajar sejarah sebenarnya, kalau dulu kita kan, ya saya pengalaman ya di SMA, saya diajar tuh rata-rata cuma tanggal berapa agresi militer Belanda pertama, kedua, dan seterusnya. Atau katakanlah pemberontakan, siapa, kapan, siapa pemimpinnya. Tapi kita tidak pernah belajar kenapa peristiwa tersebut terjadi gitu kan. Ya seperti misalkan agresi militer Belanda lah ya, 1 dan 2, atau katakanlah sekutu gitu ya, yang diinikan oleh Belanda gitu ya, pada saat itu ya. Itu kan harusnya bisa dipelajari, kan ada sebabnya orang kenapa menjajah. Yang paling mulai sih pasti alasan ekonomi kan. Yang pertama itu, mereka butuh resource, butuh keuangan. Nah itu harusnya yang dibahas. Sehingga kita bisa jelas kenapa suatu peristiwa ya dalam event itu bisa terjadi gitu ya. Nah begitu juga relativitas itu lahir itu juga karena ada sebabnya. Nah biasanya memang fisika ya, teori-teori fisika atau ya ilmu-ilmu fisika yang lahir setelah awal abad 20 itu kita nyebutnya fisika modern. Kenapa disebut fisika modern? Karena
teori-teori fisika yang baru ini itu memperkenalkan konsep yang bisa dikatakan berbeda sama sekali dengan teori fisika sebelum awal abad 20 gitu. Memang walaupun kita menggunakan ada rumusan dari sebelum awal abad 20 ya, tapi ada konsep baru yang diperkenalkan. Yang kenapa konsep itu diperkenalkan? Untuk menjelaskan sebuah peristiwa fisis gitu. Seperti itu. Jadi memang ada sebab dan akibatnya gitu. Seperti itu. Jadi itu yang saya lihat pengajaran di kita, terutama sejarah gitu ya, juga ya ya mungkin pengajaran fisika juga ya, itu kurang menekankan esensi itu gitu. Kita ada sebabnya kenapa ini lahir segala macam. Oh maaf, sebelum saya ini di sini Anda terlihat full screen kan ya? Bukannya dua screen kan ya? Iya, Pak. Oke, full screen, oke. Ya. Jadi seperti itu. Jadi teoretivitas khusus ini itu bagian dari fisika modern. Di fisika istilahnya yang klasik kita nyebutnya, itu istilahnya mekanika Newton itu masih mendominasi. Nah, ketika para fisikawan itu mulai meneliti atau mempelajari peristiwa-peristiwa mikroskopik ya ke sebagian besarnya, itu ternyata teori-teori klasik fisika itu tidak bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Ya. Jadi makanya nanti di fisika modern ini itu dia terbagi dua arahnya. Pertama arah ke relativitas khusus, relativitas yang bisa dikatakan dimotori oleh Einstein gitu ya. Dan ada beberapa yang lain juga, bukan hanya Einstein. Jadi ya Einstein memang yang pertama memperkenalkan itu, yang memotori itu. Ya. Jadi arah perkembangan relativitas Einstein itu sebenarnya masih mewarisi sifat dari mekanika Newton, yaitu deterministik ya, sifatnya. Tapi konsepnya berbeda. Kalau di Newton itu kita berbicara tentang ruang saja, tapi kalau di Einstein kita memperkenalkan ruang waktu. Dan konsep ruang waktu itu berbeda dengan ruang yang biasa kita kenal. Bahkan di matematik pun orang mempelajari tentang geometri ruang waktu itu juga setelah lahirnya relativitas Einstein gitu ya, yang disebut namanya geometri Lorentzian namanya. Gitu. Itu baru dipelajari karena umumnya yang di matematika itu dia geometrinya berbeda gitu ya, dengan di relativitas khusus, di relativitas yang sifatnya Lorentzian. Ada juga yang mempelajari itu, tapi dia tidak istilahnya, tidak dominan, masih orang masih belum tertarik ke sana. Jadi karena memang di geometri ruang waktu itu menurut orang matematika klasik ya saat itu masih aneh gitu dan sangat sulit untuk dipelajari. Jadi nanti akan kita lihat ruang waktu itu geometrinya seperti apa. Nanti mungkin di akhir-akhir kuliah kalau di sini kita mungkin masih ada sebagian kita menggunakan buku fisika modern. Ya, juga ada sebagian pakai buku Resnick, Introduction to Special Theory of Relativity, itu Anda bisa baca di situ. Kalau di fisika modernnya itu buku Crane. Oke. Jadi ini kurang lebih overview-nya. Jadi nanti kita membahasnya itu di relativitas khusus saja. Ini mungkin gambaran ininya. Ini karena memang slide untuk fisika modern. Jadi relativitas khusus itu tadi bisa dikatakan seperti yang tadi saya bilang, itu mewarisi sifat deterministik dari mekanika Newton atau inherit lah bahasa ininya, bahasa Inggrisnya, inherit deterministic properties of Newtonian mechanics. Nah,
dualisme partikel gelombang itu nanti arahnya itu berbeda dengan relativitas khusus. Jadi sifat dualisme ini itu arahnya akan mengarah ke lahirnya teori mekanika kuantum. Jadi mekanika kuantum ini ya dia pakai persamaan, misalkan persamaan Schrödinger. Dia solusinya persamaan Schrödinger itu analog seperti persamaan Newton ya. Persamaan Newton itu kan solusinya ada posisi, kecepatan. Kalau di persamaan Schrödinger itu fungsi gelombang. Itu fungsi gelombang itu solusi dari persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, cuma walaupun kita punya suatu fungsi gelombang yang merupakan solusi dari persamaan Schrödinger, interpretasi fisiknya itu berbeda antara kuantum dengan klasik. Nah, itu yang dimotori oleh namanya Max Born. Dia fisikawan Jerman. Jadi sejarahnya itu mekanika kuantum itu fungsi gelombang itu diinterpretasi sebagai amplitudo probabilitas. Karena untuk sifat dualisme partikel gelombang ini itu arahnya itu nanti terkait dengan probabilitas. Itu yang disebut namanya interpretasi Born. Itu yang membedakan antara kuantum dengan klasik, dalam hal ini relativitas. Relativitas itu masih deterministik. Perdebatan itu tuh terjadi ya, bahkan tuh sampai sekarang gitu. Masalah apakah alam ini sifatnya probabilistik atau memang deterministik. Kalau dari eksperimen yang dilakukan orang sekarang, gambaran probabilistik dari mekanika kuantum itu ya mengarah ke benar sih sebenarnya, dalam artian ya itu nggak salah gitu ya. Jadi memang alam ini memang istilahnya misteri gitu ya. Kok bisa probabilistik seperti itu gitu ya? Itu masih menjadi pertanyaan. Jadi apa istilahnya tuh? Diskusi terkait dengan apakah alam deterministik atau probabilistik itu tuh masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena itu masalah yang fundamental. Kalau Anda tertarik ke sana tuh bisa ya, itu ya istilahnya gini, Anda tipikalnya orang-orang yang menyendiri lah gitu, kurang lebih seperti itu. Dan di apa istilahnya, kalau saya kebetulan bidang riset saya tidak terkait dengan masalah itu. Saya lebih ke klasik, ya ada juga kuantum, tapi saya tidak mempertanyakan fundament atau fondasi dari teorinya. Ya memang ada juga, pas lagi nih, kenapa saya riset seperti itu? Ya alasannya karena saya tertarik aja riset terkait bidang ini. Gitu. Kalau tentang fondasi saya kurang begitu tertarik, gitu. Tapi bukan berarti saya tidak tahu, saya tahu, tapi saya tidak mendalami. Itu saja. Gitu. Tapi saya pernah kerja terkait dengan itu, tentang fondasi. Tapi saya tidak memperdalam. Tapi kalau untuk belajar ya saya masih bisa lah, masih tertarik. Seperti itu. Nah, jadi perkembangan fisika awal abad awal abad 19 ya. Jadi awal abad 20 lah ya. Ini perkembangan fisika abad 19. Itu kita tahu ada mekanika Newton, kemudian teori elektromagnetik Maxwell, ya, dan juga ada beberapa eksperimen yang dilakukan para fisikawan pada akhir abad 19 seperti penemuan sinar X, spektrum gas, spektrum unsur, gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya mikroskopik, tapi teori klasik itu dia bisa menjelaskan. Gitu. Nah, puncaknya itu adalah ketika tadi ketidakkompatibelan mekanika Newton dengan teori elektromagnetik Maxwell. Kenapa orang istilahnya itu penting? Karena tadi mekanika Newton di satu sisi itu sudah 2 abad bertahan. Itu kan awal abad 17 ya ditemukan. Kemudian
dia sampai akhir abad 19, jadi dua abad lah ya. Teori elektromagnetik Maxwell, walaupun ditemukan Maxwell itu sekitar akhir abad 19, tahun 1890-an lah ya, kurang lebih dirumuskan. Tapi teori Maxwell itu merupakan apa ya, gabungan istilahnya. Jadi yang merumuskan itu bukan hanya Maxwell, tapi dari Gauss, Ampere, apalagi Lenz, Faraday, itu semua merumuskan teori elektromagnetik sebenarnya. Teori listrik magnet lah ya gitu. Yang menggabungkan elektromagnetik itu Maxwell, makanya dikenalnya teori elektromagnetik Maxwell. Nah, ide Maxwell tentang unifikasi dari dua interaksi ini itu juga menginspirasi Einstein, dan sampai sekarang fisikawan terkait dengan yang namanya teori unifikasi gitu ya. Teori unifikasi interaksi dasar. Tapi sampai sekarang saya katakan sekali lagi baru 2 atau 3 dari 4 lah ya. Jadi terutama teori gravitasi itu belum bisa diunifikasi. Oke, kita tahu tentang mekanika Newton. Newton ini merumuskan mekanikanya, itu menuliskan hasil-hasil karyanya itu pada sebuah buku yang namanya Principia. Jadi fisika pada waktu itu belum dikenal memang. Kita mengenalnya ilmu filsafat alam. Ya. Ilmu filsafat alam dan matematik. Teman matematik itu termasuk ilmu filsafat. Nah, kalau nanti Anda sempat pergi ya baik belajar ataupun berkunjung ke Cambridge gitu ya. Saya sempat ke sana juga, ke Cambridge. Jadi tapi saya belum melihat museumnya, karena museumnya itu kalau di Cambridge itu kan ada school-nya, ada college. Nah, Newton ini dari Trinity College. Ya, Trinity College itu ya bisa dikatakan yang paling bagus lah ya di Cambridge, itu yang nomor 1. Ini akan Trinity College di sini. Ya, Trinity College. Ya, jadi ada bukunya, dia dipajang di sana. Karena Trinity College itu ya termasuk yang kalau kata ada yang mahasiswa Indonesia kuliah di sana termasuk yang paling kaya lah ya, gitu. Treasury-nya gitu, uangnya gitu ya. Karena banyak alumninya yang berhasil gitu. Jadi konglomerat. Nah, Newton itu salah satu alumni dari Trinity College di sana, di Cambridge. Nah, Newton itu karya-karya yang terkenal itu kita tahu adalah tentang hukum gerak. Ya. Kemudian ada juga optika, tapi optika ini Newton itu lebih pada mengatakan bahwa cahaya itu adalah partikel bukan gelombang. Apakah ini benar pada saat itu belum bisa dibuktikan bahwa cahaya itu dapat bersifat sebagai partikel. Nah, baru bisa dibuktikan ya tadi kan setelah awal abad 20 ya. Tapi pada saat itu Huygens ya, fisikawan Belanda itu membuktikan bahwa cahaya itu adalah gelombang gitu ya. Jadi pada saat itu fisikawan baru bisa membuktikan bahwa cahaya tersebut adalah gelombang, belum partikel gitu ya. Jadi artinya bisa dikatakan tadi pendapat Newton ini walaupun abad 17-18 diusulkan, tapi belum tentu salah kan? Kenapa? Karena ternyata baru dibuktikan 2 abad kemudian kan. Gitu. Kemudian juga Newton ini juga merumuskan kalkulus ya, yang dia secara bebas atau independen dengan Leibniz. Gitu. Nah ini Anda mungkin pernah dengar ya terkait perdebatan kalkulus ini ya antara Leibniz dengan Newton ya. Jadi Leibniz itu matematikawan Jerman, Newton itu ya bisa dikatakan matematikawan atau fisikawan Inggris gitu ya. Dan pada saat itu memang 2 superpower ini Jerman dan Inggris ya yang selalu bersaing dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Anda pernah nonton ini nggak film Einstein Eddington? Siapa yang di sini pernah nonton?
Anda bisa ini nggak apa namanya raise hand. Udah nonton belum? Halo, halo, tes tes. Kalau Sufi kan suka Belum, film, Pak. harusnya udah pernah nonton lah. Ada yang udah pernah nonton? Film apa namanya? Einstein and Eddington. Itu dari BBC kalau tidak salah. Bisa kok ditonton di YouTube atau di... Udah ada yang pernah belum? Halo, halo. Kalau saya belum. Belum. Maynardo? Halo, Maynardo udah belum? Saya belum, Pak. Novia? Belum juga, Pak. Belum juga. Aulia? Juga belum, Pak. Oh, Ahmad Sarifu? Udah Belum juga, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi yang udah nonton apa? Squid Game. Squid Game. Ya, Squid Game saya juga udah nonton ya. Nah, itu kalau film-film dokumenter itu bagi saya itu cukup menarik ya. Jadi bagaimana yang menarik itu begini. Pada saat ya istilahnya 2-3 abad itu kan Jerman dengan Inggris itu mereka berlomba gitu ya. Apa namanya dalam pengetahuan gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih sebenarnya. Kalau sekarang sih orang relatif menanya Jerman ya. Ya Jepang, Amerika juga jelas. Tapi dulu tuh Jerman dengan Inggris lah. Ada juga Perancis waktu itu. Perancis juga sama, tapi yang dominan itu Jerman dengan Inggris. Karena satu Eropa daratan, satu lagi yang kepulauan gitu ya. Nah di situ tuh dibilang, jadi Inggris itu bangga dengan Newton. Bahkan ada di situ namanya Fellow of Royal Society ya, di Inggris. Itu termasuk apa ya? Academy of Science lah ya. Academy of Science di kita, istilahnya orang-orang top di sana lah, yang masuk ke Fellow of Royal Society. Itu kalau ada yang menentang Newton itu langsung, wah ini salah, langsung di-cut. Nah, Einstein di Jerman itu sama Planck, kalau di film itu saya lihat ya, karena mereka kan bersahabat. Planck itu sampai meyakinkan pengusaha baja untuk membiayai Einstein merumuskan teori relativitas. Karena dia bilang begini, ini adalah teori yang nanti akan mengalahkan teori Newton, dan teori ini lahir di Jerman. Gitu. Sampai seperti itu. Dan pengusaha tersebut mau membiayai. Gitu. Sampai seperti itu. Kalau kita sih mungkin enggak ya. Jadi orang Jerman itu, Eropa itu sampai sekarang tuh masih ada kebanggaan gitu ketika tadi mereka punya kontribusi yang besar terhadap pengetahuan bahwa teori ini lahir di Jerman. Ya saya bukan yang membanggakan Jerman ya, karena saya ilmu Jerman enggak, tapi pada kenyataannya seperti itu. Jadi teori kuantum dan relativitas, ya, teori kuantum dan relativitas itu adalah dua teori yang lahir di Jerman. Anda sebutkan apa namanya tokoh-tokohnya siapa? Kuantum, Werner Heisenberg, Jerman. Kemudian siapa lagi? Max Born tadi yang saya sebutkan, Jerman. Max Planck, itu Jerman. Itu di tokoh-tokoh teori kuantum. Relativitas, tokoh-tokohnya ya ada banyak sih. Yang terutama Einstein yang di Jerman. Terus ada Pascal, bukan bukan Pascal, ada Pascal yang terkait dengan hukum Pascal, bukan ini Pascal yang terkait relativitas umum itu ada. Lorentz itu tapi orang Belanda ya. De Sitter itu orang Belanda. Ada beberapa banyak sih Einstein itu. Max Planck juga ada kontribusinya di relativitas. Schwarzschild ya. Itu Jerman gitu ya. Dan masih banyak lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada kebanggaan gitu. Istilahnya sebagai superpower bukan yang militer, ilmu pengetahuan. Pada akhirnya ketika mereka superpower ilmu pengetahuan, udah pasti mereka akan superpower di ekonomi. Itu bisa terlihat lah dari sekarang. Kemudian superpower di militer itu udah otomatis. Jadi karena mereka itu superpower di ilmu pengetahuan.
Indonesia gimana? Indonesia itu tidak superpower dimanapun. Gitu. Makanya ekonomi juga masih bergantung, bukan superpower. Militer juga sama. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita tujuannya tidak untuk superpower di ilmu pengetahuan. Nah, itu kalau cerita itu mah panjang ya, panjang. Kemudian Newton juga yang pertama kali memperkenalkan teori gravitasi gitu ya. Yang idenya mungkin pernah Anda sering dengar, itu apa namanya, apel jatuh gitu ya, apel jatuh gitu ya. Newton jadi lagi istirahat melihat apel jatuh gitu ya. Jadi di situ dia dapat ide tentang teori gravitasi gitu ya. Kalau ada anekdotnya, untung yang jatuhnya bukan pohon duren gitu ya. Kalau pohon duren jadi isak tangis gitu. Itu cuma ini aja, anekdot lah ya. Tapi by the way, memang Newton ini positifnya, selain dia itu egois, ya egoisnya karena dia jenius gitu ya. Dia apa istilahnya itu, kita nyebutnya apa istilahnya ya? Ya kepada ilmu pengetahuan itu dia seperti apa namanya itu? Ya istilahnya bisa dikatakan menyerahkan hidupnya itu untuk perkembangan ilmu pengetahuan, fisika terutama. Oke, kita tahu tentang hukum Newton tentang gerak, gitu ya. Pertama itu adalah terkait dengan kerangka inersial. Jadi pertama itu adalah kerangka inersial. Kerangka inersial itu adalah kerangka yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Dan juga Newton di sini itu memperkenalkan konsep yang namanya gaya. Jadi penyebab gerak itu adalah dia memperkenalkan gaya. Gaya itu terkait dengan percepatan, gitu ya. Nah, dan juga di sini Newton itu memperkenalkan disebut namanya massa inersia benda. Dan massa inersia benda ini harus positif, gitu ya. Jadi agar supaya dia bisa konsisten dengan hukum geraknya. Kalau massanya 0 itu tidak bisa, tidak berlaku. Ya. Jadi artinya bahwa dalam mekanika Newton itu tidak mengenal benda bermassa 0 ya. Tidak bermassa, ya itu ada bendanya yaitu foton gitu ya, atau benda yang bermassa negatif ya karena dia tidak stabil sistemnya. Nah, itu nanti akan dijelaskan di dynamical system sebenarnya. Ada nggak massa lebih kecil dari 0? Kalau dari perkembangan saat ini itu kemungkinan ada. Itu yang namanya fonon, tapi itu pada low temperatur ya, jadi sekitar 0 Kelvin itu fonon itu katanya massa efektifnya itu negatif, ya, massa efektif. Jadi ternyata perkembangan teknologi sekarang memungkinkan ada massa 0 bahkan negatif gitu. Nah makanya memang fisika di suhu-suhu yang rendah itu punya sifat yang berbeda ya, dengan yang di suhu kamar. Nah, kemudian hukum ketiga itu adalah aksi-reaksi. Nah, kemudian kerangka inersia tersebut ya, itu dihubungkan yang disebut namanya transformasi Galilean. Ya, jadi misalkan kalau kerangkanya dia mau bergerak, tinggal transformasikan saja secara matematik ini ya. Bukan secara teknis. Secara matematik tinggal kita transformasikan aja Galilean dia jadi kerangka bergerak atau sebaliknya. Dan dengan transformasi Galilean ini ternyata juga Newton itu bentuknya invarian. Jadi pada itu bentuknya sama. Jadi kalau kita mengukur gaya antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama gitu ya, gaya yang diukurnya. Dan ini yang membuat bisa dikatakan istilahnya? Ya Newton itu seperti kayak didewakan lah dalam kutip gitu ya, pada saat itu. Gitu. Eksperimen itu juga banyak mendukung ya teori Newton gitu ya. Kita sampai mendewakan ya sampai seolah-olah kalau ada suatu hal yang baru itu ini pasti salah gitu. Jadi seperti itu. Padahal kan tidak boleh kalau namanya pengetahuan itu kita harus tetap objektif pada suatu hal yang baru terus kita terima gitu walaupun tadi ini datangnya dari orang lain ya.
Dari orang Inggris menerima teoretivitas ya, bahwa ini teoritis ini lahir di Jerman. Tapi ada orang-orang tua yang bisa dikatakan kolot gitu ya. Mereka tidak mau karena ini bukan dari Inggris. Kalau ilmu pengetahuan apalagi sekarang kan kita tidak bisa melihat bahwa ini tuh berasal dari Amerika, dari Indonesia enggak. Ilmu pengetahuan itu tidak mengenal batas negara. Jadi siapapun yang mau belajar, ya dia dapat gitu seperti itu. Oke, jadi konsistensi hukum Newton ini, hukum 2 Newton ini, ya tadi ya apa istilahnya sampai bertahan 2 abad ya, orang sampai tanda kutip ya mendewakan Newton lah gitu ya, seperti itu. Nah, apa itu transformasi Galilean itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya 2 kerangka O dan O prime, ya satunya itu diam, satunya itu bergerak. Ya. O prime di sini dia bergerak sepanjang sumbu X. Gitu. Nah, jadi kerangka di X prime ini kalau saya nyatakan dengan X, Y, Z itu seperti ini kalau dia bergerak sepanjang sumbu X. Gitu. Nah, satu hal lagi yang membedakan, jadi kalau X, Y, dan Z itu sifatnya relatif seperti ini. Nah, pernyataan yang keempat ini yang T prime sama dengan T itu adalah sifat dari teori Newtonnya bahwa T di situ adalah parameter waktu. Karena dia itu parameter waktu, jadi apa namanya T di benda kerangka yang diam dengan T atau waktu atau T prime di kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan itu sama sifatnya, artinya bahwa waktu itu bersifat mutlak, tidak bergantung pada gerak pengamat. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang membedakan. Jadi artinya waktu di sini dalam mekanika Newton itu adalah parameter dan dia sifatnya itu mutlak. Jadi dia itu kerangka yang bergerak kemanapun, walaupun itu kerangka non inersial bahkan bukan inersial, T prime sama dengan T itu tetap berlaku. Jadi waktu itu bersifat mutlak itu atau absolut itu tetap berlaku karena waktu itu adalah parameter. Nah ini nanti yang dirubah oleh Einstein sebenarnya bahwa waktu itu tidak selalu dia bersifat mutlak, ya, bisa bersifat relatif. Kemudian perkembangan yang lainnya adalah tentang teori elektromagnetik Maxwell. Ya. Jadi intinya bahwa teori tentang listrik dan magnet itu berdasar pada 4 persamaan yang dikembangkan beberapa orang. Ya. Di antaranya itu Gauss, itu fisikawan Jerman, matematikawan Jerman. Kemudian Faraday itu fisikawan Inggris, Ampere itu Prancis ya, André Ampere kalau tidak salah ya, itu fisikawan atau matematikawan Prancis. Kemudian ada Lenz, kalau tidak salah Lenz itu Jerman ya kalau dari namanya. Banyak sih ini kan. Jadi intinya bahwa apa yang dilengkapi oleh Maxwell itu adalah mengatakan bahwa medan listrik itu dapat dihasilkan melalui perubahan medan magnetik atau sebaliknya. Medan magnetik juga bisa dihasilkan dari arus listrik atau perubahan medan listrik. Nah, implikasinya adalah tadi persoalan Maxwell itu mengindikasikan atau meramalkan ada yang disebut namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu apa? Ini contohnya. Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang bisa merambat tanpa medium. Dan dia punya kecepatan C. Nah, dalam teori gelombang mekanik, ya kan sebelumnya kita belajar tentang gelombang mekanik ya. Sebelum awal abad 20 gitu. Ya. Jadi gelombang mekanik itu konsepnya itu adalah gelombang yang dia merambat pakai medium. Sedangkan pada gelombang elektromagnetik dia bisa tanpa medium. Nah, konsep ini yang bisa dikatakan karena ini konsep baru gitu ya.
apa namanya, orang juga aneh gitu, kok bisa ada gelombang yang dia tidak perlu medium untuk merambat. Gitu. Kita biasanya belajar gelombang itu pakai medium, gelombang tali, gelombang suara, semua pakai medium. Nah, dan juga ini tadi kelebihannya dari perusahaan Maxwell itu dia menyatukan fenomena kelistrikan dan kemagnetan yang pada saat sebelum era Maxwell itu terlihat berbeda antara kelistrikan dan kemagnetan. Nah, ketika Maxwell itu merumuskan teori elektromagnetiknya, itu apa namanya, implikasinya ada gelombang elektromagnetik yang kelajuannya sekitar 3,48 meter per sekon. Nah, ini nanti yang dimodelkan bahwa cahaya itu sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, ada lagi permasalahannya adalah ternyata gelombang ini ada, gitu, bisa dideteksi. Yang pertama kali membangkitkan itu Frank Hertz ya, tahun 1887, dan dia dapat hadiah Nobel. Jadi memang apa istilahnya, ketika orang bilang ini tidak mungkin ada, ternyata faktanya ada. Nah, itu eksperimen itu adalah fakta. Jadi kita jangan menentang fakta, bahwa fakta, ilmu pengetahuan itu adalah fakta, ya eksperimen apalagi. Seperti itu. Jadi makanya pola pikir bahwa gelombang itu butuh medium untuk menjalar, itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian yang lain lagi adalah terkait dengan ya itu tadi, fisika itu sudah lengkap lah ya, udah ada teori optik, kinetik, kelistrikan, kemagnetan, dan kinetik gas, teori kinetika gas gitu ya. Dan juga ada penemuan terakhir ya, sinar X, Roentgen, kemudian penemuan elektron, radioaktivitas oleh Becquerel dan polonium gitu, oleh Curie, yang mereka ini semua dapat hadiah Nobel. Nah, ini apa namanya? Ini sebenarnya terkait dengan apa arah ke teori kuantum ya, tapi kita nggak akan bahas di sini. Nah, ini jadi awal abad 1900 ya, awal abad 20 atau 1900 itu tadi fisika itu dalam persimpangan jalan lah intinya gitu. Ada problem gitu yang cukup fundamental terkait dengan konsep teori gitu ya, terkait dengan konsep itu yang memang harus dimodifikasi gitu. Nah, pilihannya pada saat itu ketika mekanika Newton dengan teori elektromagnetik Maxwell itu tidak kompatibel, itu ada pilihannya yang mekanika Newton dirubah atau teori elektromagnetik Maxwell dirubah. Tapi pada saat itu orang belum kebayang seperti apa yang dirubah mekanika Newton. Karena mekanika Newton juga bertahan 2 abad, sudah established teorinya. Begitu juga elektromagnetik Maxwell, ini juga sudah established. Nah, memang bisa dikatakan Einstein itu salah satu orang yang jenius gitu ya. Dia pilihannya merubah mekanika Newton gitu. Dan dia pada tahun 1905 di usia 25 tahun ya, itu sudah ada 5 atau 4 lah ya, 4 atau 5 lah gitu ya, paper di Annalen der Physik, termasuk pada saat itu jurnal yang apa bergengsi lah gitu ya, top list. Kalau sekarang sih mungkin ada banyak, ada Physical Review, bergantung bidang ya. Untuk Annalen der Physik itu sekarang masih ada, tapi Annalen der Physik itu dia sifatnya by invitation jurnalnya, jadi tidak bisa kita submit di sana, diterima gitu, tidak. Jadi by invitation, jadi sebagai review. Untuk research paper tidak ada. Karena saya pernah, Anda bisa baca, cari aja di Google, Annalen der Physik. Jadi ini termasuk jurnal yang historik lah ya. Karena teori kuantum di situ, relativitas juga di situ. Annalen di situ, kalau bahasa Inggrisnya Annals of Physics. Nah, 5 paper Einstein itu topiknya tentang apa aja? Itu tentang efek fotolistrik. Dan efek fotolistrik ini itu sebenarnya yang menyebabkan Einstein dapat hadiah Nobel tahun 1921. Bukan relativitas. Ya walaupun memang di saat-saat sekarang Einstein itu
dapat hadiah Nobel itu for his serve in theoretical physics. Gitu. Tapi awalnya dia dapat hadiah Nobel itu efek fotolistrik. Dan dia dapat 1921 ini, tapi menerimanya tahun 1922. Saya nggak tahu waktu itu ada masalah apa di Komite Nobel. Gitu. Jadi Einstein artinya terimanya tahun 1922, tapi Nobelnya itu tahun 1921. Nah, kemudian yang kedua, Einstein itu juga meneliti tentang gerak Brownian. Gitu. Gerak Brownian itu ada salah satu bukti keberadaan atom, yang dikatakan gerak acak. Gitu ya. Nah, kemudian ada dua di Annalen Physik itu, papernya Einstein ya. Pertama tentang fondasi relativitas, gitu ya. Yang kedua itu yang terkait dengan relativitas juga, tapi terkait dengan gerak benda yang menggunakan dalam medan elektromagnetik. Gitu. Jadi dua foundation ini. Dan jangan lupa memang Einstein itu dapat PhD ya dari Berlin, Universitas Humboldt Berlin, yang tesisnya itu tentang dimensi molekul ya, molecular dimension. Jadi walaupun dia bermasalah ketika lulus diplomnya, tapi dia dapat PhD. Jangan diabaikan. Gitu. 3 merupakan prestasi besar dalam sejarah fisika, yaitu efek fotolistrik dan relativitas. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya silakan. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, ini sejarah sih ya. Jadi sebab musabab kenapa teori Einstein lahir itu seperti tadi. Jadi ada problem di mekanika Newton dan elektromagnetik. Kalau di kuantum ya itu tadi ada efek fotolistrik, kemudian apalagi? Ya tadi efek Compton gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak di situ yang memang termasuk ini radiasi benda hitam, terutama radiasi benda hitam, efek fotolistrik itu yang jadi permasalahan utama lahirnya sifat dualisme yang nanti mengarah ke teori kuantum. Oke, jadi latar ya ini mungkin saya sebentar. Saya stop dulu aja ya. Sebentar. Nah, oke. Jadi ini yang seperti rangkuman yang tadi saya bilang. Jadi fisika klasik itu mekanika Newton, gelombang mekanik, termodinamika, listrik magnet. Itu maksudnya itu lebih kecil, itu maksudnya sebelum era Maxwell. Ya. Jadi ini ada batas di sini. Tahun 1900 ya. Jadi yang dikatakan fisika modern ini terpecah jadi dua mazhab. Satu relativitas, satu teori kuantum. Satu yang masih deterministik yang mewarisi mekanika Newton, satu yang probabilistik. Jadi dua konsep itu yang berbeda gitu. Nah, di antara sebelum 1900 itu ada penelitian tentang spektrum cahaya yang tadi saya sebutkan, sinar X, radioaktivitas, dan teori atom gitu ya. Nah, jadi ya ini yang seperti tadi saya bilang gitu ya. Jadi mekanika Newton itu merupakan konsep gaya ya.
Jadi konsep gaya itu sebenarnya konsep yang abstrak, konsep matematik, vektor. Nah, tapi dia ada interpretasi fisiknya. Bahwa gaya itu terkait dengan kita mendorong, kita sebut gaya dorong. Kalau kita tarik, kita sebut gaya tarik. Lebih sederhananya seperti itu. Jadi ada interpretasi fisis di situ. Nah, gaya itu terkait dengan adanya massa yang kita sebut namanya massa inersia. Massa inersia. Jadi gaya itu adalah sebanding dengan percepatan. Jadi massa, kalau itu adalah sama dengan massa dikali dengan percepatan. Sebentar ya, saya agak perlu dulu sebentar. Jadi di hukum gerak, hukum Newton tentang gerak, Newton itu memperkenalkan juga selain konsep gaya tentang massa inersia. Jadi massa inersia itu adalah massa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Selain itu juga, Newton itu kan merumuskan teori gravitasinya, kan? Teori gravitasi Newton. Nah, teori gravitasi Newton itu disebutnya massa gravitasi. Nah, dua nama ini itu berbeda, satu massa inersia, satu massa gravitasi. Nah, kira-kira perbedaannya ada yang tahu nggak apa kira-kira? Ada komentar nggak? Kira-kira perbedaannya itu apa? Antara massa inersia dengan massa gravitasi. Sifatnya. Ahmad Sarifu. Halo Ahmad Sarifu. Ya, Pak. Komentar nggak? Massa gravitasi itu perbedaannya apa dengan massa inersia? Belum tahu sih, Pak. Belum tahu. Novia, Masni? Belum tahu juga sih Pak, soalnya baru dengar massa gravitasi gitu. Oke. Aulia? Belum tahu juga bedanya apa, Pak. Oke. Mainardo? Bedanya apa kira-kira? Mainardo? Saya sih juga baru pertama kali dengar, Pak. Cuma kalau secara baru ngelihat dari namanya, mungkin kalau massa inersia itu cenderung kayak parameter massa yang berhubungan sama kelembabannya benda. Jadi kayak kecenderungannya dia itu pengen diam. Terus kalau yang massa gravitasi mungkin ada hubungannya sama gaya gravitasi yang dialami sama materi itu. Oke, terima kasih. Westrian? Ya, saya dengarkan, Pak. Ya, kira-kira apa komentar Anda? Saya kurang lebih sama seperti yang lain, nggak begitu tahu karena baru dengar. Tapi dari yang saya barusan cari ini, massa gravitasi dan massa inersia itu perbedaan utamanya adalah kalau massa gravitasi itu diukur dengan gravitasi, sedangkan kalau massa inersia itu diukur dengan gaya apapun. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalau massa inersia itu adalah massa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Kalau massa gravitasi itu adalah massa yang diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gravitasi. Perbedaannya apa? Kalau massa inersia tadi, kata teman-teman terkait dengan masalah kelembaban gerak benda, ya. Nah, kalau massa gravitasi itu adalah sama seperti muatan listrik. Muatan listrik itu bisa dipandang sebagai apa? Halo. Kalau muatan listrik itu bisa dipandang sebagai apa? Halo. Ya, komentar. Kira-kira muatan listrik itu bisa dipandang sebagai apa? Halo. Apa ya, Pak? Jadi kalau gini, kan Anda udah belajar tentang listrik di fisika dasar 2. Nah, kira-kira tuh listrik muatan listrik itu di situ
itu bisa dipandang sebagai apa? Ketika kita bicara muatan listrik, baru satu nih muatan listrik satu. Itu dia, setelah itu kita bicara apa biasanya? Ya, ini muatan listrik itu dipandang sebagai elektron gitu, Pak. Jadi gini, kemarin kan Anda belajar tentang muatan listrik. Ya, oke, misalnya Anda bayangkan elektron atau proton lah ya gitu. Misalkan, nah, ada muatan listrik satu kolom. Setelah kita bicara tentang muatan listrik, itu biasanya kita bicara apa? Mendefinisikan apa biasanya? Arus, Pak. Bukan, kan itu medan listrik kalau arus kan dia bergerak. Ini yang masih diam. Jadi di fisika dasar. Medan, Pak. Ya, medan apa? Medan apa? Medan listrik, Pak. Ya, medan listrik itu. Jadi kalau kita bicara muatan, selanjutnya adalah kita berbicara tentang bahwa muatan ini adalah sebagai sumber medan listrik. Jadi kita bicara tentang medan listrik. Nah, ini juga analog dengan massa gravitasi. Kalau kita bicara tentang massa gravitasi, itu artinya bahwa kita berbicara tentang sumber medan gravitasi. Jadi dia sifatnya berbeda. Massa gravitasi itu dipandang sebagai sumber medan gravitasi. Kalau massa inersia itu diperkenalkan oleh hukum Newton tentang gerak. Itu berbeda. Itu berbeda. Ya, jadi dia kata teman-teman terkait dengan kelembaban. Ya, itu terkait dengan kelembaban. Makanya namanya inersia. Jadi namanya berbeda, itu karakteristiknya berbeda. Ya, oke. Dari situ cukup jelas nggak? Atau ada yang kurang jelas? Atau masih perlu dijelaskan? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Oke. Jadi namanya ini berbeda, tentunya dia fungsinya berbeda. Nah, cuma memang ada percobaan dari Eötvös. Ya, Eötvös itu fisikawan eksperimen dari Rumania apa tidak salah, atau Polandia lah saya lupa. Ini Eropa Timur namanya. Jadi pada saat itu dia menguji apakah massa inersia dengan massa gravitasi itu seperti apa, sama atau tidak sama. Dan dia mendapatkan eksperimen dengan menggunakan neraca Cavendish bahwa fraksinya selisih delta M per M, jadi M di sini bisa selisih massa gravitasi, massa inersia, atau massa inersianya saja gitu ya. Yang M itu bisa selisih, jadi M yang di bawah ini bisa merupakan massa gravitasi dan inersia, tapi intinya kurang lebih sama Anda ambil. Jadi fraksi massanya itu didapatkan sekitar 10⁻⁷. Bahkan saat ini itu didapat 10⁻⁻12. Jadi eksperimen abad-abad 17-18 ya, kalau tidak salah ini. Sudah sampai ordernya 10⁻⁷, suatu yang luar biasa eksperimennya. Karena ini sangat kecil ya, jadi bisa dikatakan ya udah saya ambil sama aja. Nah, sama bahwa massa inersia dengan massa gravitasi sama, jadi tidak bisa dibedakan. Ini disebut namanya prinsip ekuivalensi. Tapi prinsip ekuivalensi ini ya tadi, ya kalau di bawah ini 10⁻⁻12, kalau di bawah min7 ya kebetulan saat ini sampai 10⁻⁻12 itu masih berlaku. Tapi ketika dia itu nanti makin ke bawah lagi, ini belum tentu sama ya, tapi tentu ini secara umum tidak sama. Jadi prinsip ekuivalensi itu adalah ya prinsip yang mengambil massa inersia sama dengan massa gravitasi itu sama, atau tidak bisa dibedakan. Tentunya prinsip ini bisa dipakai ketika tadi ketelitiannya 10⁻⁻12, kalau ada peristiwa fisik itu dia membutuhkan ketelitian di bawah ini 10⁻⁻14, 10⁻⁻15, tentunya ini harus diuji lagi ya apakah sama atau tidak. Nah, prinsip ekuivalensi ini di mekanika Newton memang tidak berpengaruh banyak, tapi di relativitas khusus Einstein, ya, di relativitas Einstein, karena kita berbicaranya tentang
ruang waktu gitu ya, itu merubah sama sekali konsep tentang ruang waktu. Jadi tadi yang ruang waktunya itu datar gitu ya, ruang waktu datar itu adalah ketika dua titik itu dihubungkan oleh garis lurus yang jarak terpendeknya. Itu ruang datar. Kalau ruang lengkung seperti pemokan bola lah bayangannya, itu adalah yang dihubungkan oleh garis geodesik namanya. Itu nanti kalau Anda ambil relativitas umum bisa nanti sampai ke sana. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja mungkin ya kuliah kita. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya sudah cukup banyak berbicara. Permisi Pak, mau izin memastikan Pak. Ya. Berarti sebenarnya masa inersial dan masa gravitasi ini kalau secara besaran sama, itu kan kalau kita orang awam kan ngeliatnya kayak misal sama-sama kilogram satuannya itu, tapi memiliki arti fisis yang benar-benar berbeda gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi istilahnya Anda lihat ini ada sebuah video di YouTube ya. Kebetulan tuh yang pembawa acara itu profesor fisika juga, saya lupa namanya siapa. Yang ini loh, dia menjatuhkan bola besi dengan kapas. Jadi ketika di ruangan itu masih ada udara, memang bola besi dulu yang jatuh. Tapi ketika ruang itu divakumkan dan dijatuhkan bulu ayam, bulu unggas lah ya, dengan bola, ternyata jatuhnya sama. Dan memang ya itu tadi, itu adalah salah satu bukti bahwa kalau itu jatuhnya sama, ya, itu berarti kan gerak jatuh bebas itu tidak bergantung pada masanya. Artinya bahwa percepatan inersial, jadi statement itu adalah ini, percepatan inersial suatu benda dalam sebuah medan gravitasi itu adalah sama dengan percepatan gravitasi atau intensitas dari gravitasi di daerah tersebut. Jadi artinya tidak bergantung pada masanya. Jadi artinya kalau saya menjatuhkan bulu gitu ya, kebetulan bulu itu nggak sampai 1 kilo. Kalau yang bola itu sampai 1 kilo. Di ruang vakum mereka sama-sama jatuhnya bersamaan di ruang vakum. Jadi memang artinya bahwa tadi kalau percepatan ini kan dia tidak membutuhkan massa, karena artinya massa berapapun asal di medan gravitasi pasti jatuhnya akan bersamaan. Jadi itu menariknya fisika itu seperti itu. Implikasinya ya. Implikasinya. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Ya. Itu tolong lihat aja. Di YouTube tuh ada. Saya lupa namanya. Profesor siapa ya? Lupa saya. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Jadi nanti itu di relativitas kita masih mempertimbangkan yang mekanika klasik kayak prinsip ekivalensi ini ya Pak? Kalau yang ini nanti ke relativitas umum. Jadi gini, teori relativitas umum dengan khusus itu beda. Jadi special theory dan general theory. Kalau di restoran kan ada special menu kan, itu beda dengan jelas special menu itu kan yang bagusnya lah ya gitu. Kalau spesial di sini tidak. Makna spesial atau khusus di relativitas itu adalah terkait bahwa relativitas khusus itu adalah mempelajari kerangka inersial. Jadi mengkhususkan diri pada kerangka inersial. Dikatakan khusus itu karena hanya mempelajari kerangka inersial saja di relativitas khusus itu. Kalau di relativitas umum Einstein, kerangka itu dianggap semuanya sama. Baik kerangka non-inersial, kerangka inersial, semuanya itu sama. Kalau dia relativitas khusus, dia istilahnya mendiskriminasi lah ya, bahwa membedakan bahwa hukum fisika itu hanya berlaku di kerangka inersial. Sedangkan di kerangka non-inersial, ya asalnya tidak berlaku lah gitu. Intinya gitu. Tapi kalau relativitas umum itu tidak membedakan kerangka inersial atau kerangka inersial, semuanya sama. Makanya dikatakan umum. Kan? Nah, yang kita pelajari di sini dikhususkan pada kerangka inersial saja.
Ya, prinsip ekivalensi ini bisa dikatakan tidak dipakai dalam hal ini di kuliah kita. Ini cuma sebagai pengetahuan saja. Karena di Newton ini ada ya, dan ada implikasinya. Tapi implikasi di Newton itu tidak terlalu jauh. Karena ya saya mengerti bahwa di mekanika Newton itu dia merumuskannya pakai persamaan diferensial geraknya, sedangkan di relativitas dia memulainya menggunakan geometri. Jadi itu yang nanti bisa membedakan penggunaan prinsip ekivalensi itu di sana. Jadi menyebabkan sifat ruang waktunya berbeda. Oke, itu ada lagi yang lain? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Sebentar saya isi dulu ini ya, berita acara ya. Anda bisa ini kan ya, saya buat absensi mandiri aja ya. Sampai jam 9 saya setting. Mahasiswa sit-in. Ahmad Sarifu, Anda berencana FRS itu ngambil atau enggak? Atau cuma sit-in aja? Rencana ambil, Pak. Rencana ngambil, oke. Ya, Pak. Oke, saya saya copy NIM-nya aja berarti ya. Anda NIM berapa sih? Coba ada nama ininya sebentar. Saya lagi ngisi ini dulu. Ahmad Sarifu ya. NIM-nya berapa? 102 18 112, Pak. 112. Ya, itu silahkan untuk absen ya, absen mandiri aja. Bisa kan buka Six ya? Kalau Six bisa, Pak. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong Anda pelajari tentang ini ya. Transformasi Galilean ya. Nah, coba nanti Anda pelajari transformasi Galilean seperti apa. Kemudian coba Anda aplikasikan buktikan bahwa persamaan hukum Newton 2 itu dia bentuknya sama terhadap transformasi Galilean. Artinya apa? Ketika orang itu bergerak dengan orang bergerak dengan kecepatan konstan atau gerak lurus peraturan, gaya yang diukurnya itu sama. Fisiknya itu seperti itu. Itu tolong Anda pelajari coba ya. Terkait dengan itu. Ya istilahnya itu sederhana, paling cuma sampai 1-2 baris pengerjaannya. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi, kecuali kalau ada pertanyaan atau komentar. Nah, saya pengen istilahnya satu hal lagi ketika Anda masuk kuliah ini, ada hal yang bisa Anda ambil ya. Jadi maksud saya pengen di kuliah ini kita tuh dialog gitu ya. Ya Anda bisa mengkritisi atau katakanlah komentar terkait dengan kuliah saya lah gitu. Maksud saya ini ya bertanya tuh bagus ya. Bertanya, kritisi, komentar tuh saya pengen seperti. Jadi sebenarnya juga ada feedback ketika saya mengajar gitu ya. Di Sitakut saya ada